terkait dengan layanan yang sudah dituangkan ke dalam Perkaba nomor 1 tahun 2010 dan SOP terkait dengan operasional yang sepertinya sangat perlu ditetapkan di masing-masing kantah, karena SOP ini yang mengetahui apakah dibutuhkan atau tidaknya masing-masing kantah tersebut. Kemudian ada ini sebagai contoh inovasi layanan yang ada di Kabupaten Kantah Kabupaten Aceh Timur. Itu ada Sepukat, terus Sepukat sih yang sebagai inovasi layanannya. Kemudian di penataan tata laksana ini juga membahas terkait dengan keterbukaan informasi publik. Di keterbukaan informasi publik ini yang perlu ditekankan adalah SK pembentukan tim PPID, kemudian tugas-tugas dari tim tersebut untuk menginformasikan layanan-layanan apa saja yang ada di kantah Bapak dan Ibu melalui media massa atau media sosial. Selanjut ke penataan sistem manajemen SDM. Manajemen SDM ini di indikator pertama itu terkait dengan analisis beban kerja atau ABK yang perlu ditetapkan setiap tahunnya untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai di kantor Bapak dan Ibu. Kemudian ini terkait dengan mutasi internal. Jadi yang perlu ditekankan dari mutasi ini, mutasi pegawai itu harus berdasarkan kompetensinya, yaitu background pendidikan. Sebagai contoh, misalnya dia background pendidikannya mungkin terkait juru ukur, tapi dijadikan sastri gitu. Ini pengembangan pegawai berbasis kompetensi terkait dengan diklat yang perlu dibuat seperti rencana diklat apa saja yang harus diikuti dan yang dibutuhkan oleh masing-masing pegawai. Ini terkait dengan penetapan kinerjanya di Infok. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Elda. Mungkin saya lanjutkan izin Pak Kakan. Sebelumnya saya nambahkan sedikit yang Mbak Elda terkait tadi pencanangan eksternal Bapak Ibu. Kenapa di sini penting pencanangan eksternal? Pencanangan eksternal kayaknya merupakan sudah Bapak Ibu untuk pencanangan eksternal, karena salah satu wujud komitmen kita wujud untuk pembangunan Jati ini, dan dengan adanya pencanangan eksternal berarti kita sudah mempublikasikan dan pihak eksternal yang kita undang akan mengawasi benar tidak sih pembangunan zona integritasnya sudah berjalan. Makanya memang walaupun di dalam LKE kita tidak ada pembahasan tentang pencanangan eksternal, tetapi dengan adanya pencanangan eksternal ini mewujudkan komitmen kita akan ada pengawasan dari pihak eksternal yang sudah mengetahui bahwa kita sudah melakukan pembangunan Jati. Itu makanya pentingnya salah satu adanya pencanangan internal. Dan saya lanjut sedikit yang penguatan akuntabilitas kinerja. Contoh mana next Mbak. Lanjut. Ini penguatan akuntabilitasnya di Aceh Timur. Coba lanjut. Nah, yang pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan pimpinan. Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan kinerja. Di sini ada tiga yang harus dilihat keterlibatan pimpinannya. Yang pertama adalah keterlibatan pimpinan dalam penyusunan rencana kerja. Kita perlu memperhatikan, mungkin dari awal Pak Kakan mungkin sudah bisa memerintahkan jajarannya dalam perencanaan kinerja, terutama mungkin saat sentra sekarang para pimpinan sudah terlibat, sudah ikut menyusun apa aja sih yang poin-poin dalam sentra seperti itu, sehingga ada buktinya. Mungkin nanti dibuatkan dokumentasi. Nah ini kalau nggak saya lihat dari acaranya sudah ada, dan rencana strategis pertanahan. Nah ini kan sudah menunjukkan menjadi suatu evidence. Nah ini tapi tidak hanya evidence, memang para pimpinan ini benar-benar sudah terlihat dalam susun di keterlibatan dalam penyusunan rencana kinerja. Yang kedua adalah keterlibatan saat penyusunan penetapan kinerja.
Nah ini nanti yang akan disusun setelah tadi perencanaan kinerja dari penyusunan RKKL sampai ini dan sudah jadi DIPA, bahwa saat perjanjian kinerja yang akan ditetapkan nanti akan memang terlibat secara langsung. Dan harapan saya memang dengan adanya sekarang sudah penyusunan renstra yang turun sampai ke bawah ini Pak, yang nanti akan jadi PK dan jadi SKP, itu sudah ada keterlibatan pimpinan sudah melihat, mengikuti langsung, mengikuti workshop. Nah ini nanti bisa kita tunjukkan bahwa pimpinan sudah terlibat secara langsung dalam hal sampai hal penetapan kinerja. Yang terakhir next Mbak Elda itu adalah terkait MONEF, keterlibatan pimpinan terhadap MONEF. Jadi diharapkan kita membuat suatu rencana aksi tentang MONEF kinerja, bukan hanya MONEF kerja. Dan biasanya kan kita MONEF-nya adalah target-target prioritas, tapi yang nanti di MONEF adalah target-target kinerjanya. Misalnya nanti dalam penetapan kinerja kita mentargetkan indeks ZI-nya 75. Nah itu kita akan MONEF secara berkala per triwulan sehingga sampai mencapai target yang ditentukan. Next Mbak Elda. Nah ini tadi contoh ini. Yang kedua adalah penyusunan laporan kinerja. Ini dibahas akuntabilitas kinerja, dan penting sekali di MONEF kinerja, itu kita mau yang di MONEF adalah kinerjanya. Balik ke kinerja seperti ini. Di Samarinda itu kemarin sudah melakukan MONEF laporan kinerja tahun 2020 semester 1. Ini menjadi poin kemarin yang jadi keunggulan di Samarinda, bahwa LKJ-nya itu tidak hanya disusun di akhir tahun saat ini, tapi saat semester 1 sudah mengukur pencapaian kinerjanya LKJ di semester 1 dan sudah ada nilai total pencapaiannya. Ternyata pada semester 1 di 2020 dari target kinerja yang ditetapkan Kepala Kantor Kota Samarinda, nilai pencapaiannya sudah mencapai 71. Nah ini yang perlu dibuat monitoringnya seperti apa. Lanjut Mbak Eda. Yang kedua adalah penyampaian sakit. Kalau ini memang sebenarnya sudah kita jalankan. Yang perlu kita lihat adalah nanti mungkin baru disusun Bapak Ibu, nilai sakitnya berapa. Nah ini perlu diatasi, ini nilai sakit berapa. Ini Samarinda kemarin nilai sakitnya 71,72. Saya kalau nggak salah Balikpapan ini nilai sakitnya malah lebih tinggi kalau nggak salah dari Samarinda. Nah mumpung sekarang masih membuat LKJ, nanti tolong LKJ ini saat disusun bisa dikoordinasikan atau minta pendampingan sama evaluator dari IJET. Balikpapan ini sekarang wilayah 2 ya, wilayahnya Bu Irwanya, Bu Niken ya, bisa minta pendampingan nyusun LKJ. Harapannya nanti saat kita nilai LKJ-nya muncul itu sudah tinggi, sudah bisa nilai di atas 80. Nah ini yang perlu kita bangun dari sekarang, gimana sih cara-cara nyusun LKJ yang baik dan benar. Mungkin masing-masing sudah menerima Bapak Ibu terkait surat rekomendasi evaluasi perbaikan dari sakit, itu yang perlu ditindaklanjuti. Nah ini kemarin Samarinda saat paparan dia menyampaikan bahwa nilai sakitnya sekian, sehingga sudah mewakili bahwa implementasi LKJ ini sudah terwakili dengan nilai dari Inspektorat Jenderal. Ini yang perlu menjadi perhatian juga untuk terkait nilai sakit. Lanjut. Yang ini adalah penguatan pengawasan, ini intinya dari pembangunan ZI, karena penegakan integritas ada di sini. Kita akan melihat beberapa contoh penegakan integritas penguatan pengawasan di Aceh Timur dan di Kota Samarinda. Lanjut, Mbak. Nah ini yang pertama adalah pengendalian gratifikasi. Ini yang ada di Samarinda. Kita nih hal yang wajib adanya dulu, pengendalian gratifikasi sudah ada tim. Di sini tim pengendalian gratifikasi adalah tim yang nanti mengolah penanganan gratifikasi, pelaporan gratifikasi. Nah, yang perlu dicatatkan menjadi tim ini adalah biasanya tim ini selalu laporannya nihil Bapak Ibu. Pasti kita tidak ada sampai saat ini yang belum melaporkan gratifikasi. Berupa uang sebenarnya catatan, tapi sebenarnya kita bisa melakukan pencatatan gratifikasi kepada hal-hal yang kecil sebenarnya. Misalnya ada petugas yang PTSL turun itu suka dikasih masyarakat, misalnya beras, makanan, minuman, itu boleh kita terima Bapak Ibu, asal dicatat oleh tim ini. Nanti tim gratifikasi ini akan mencatat dan akan distribusikan kemana. Misalnya tim gratifikasi kita menerima gratifikasi berupa kue gitu, atau pisang misalnya. Dan pisang itu akhirnya kita bagikan ke
teman-teman kantor karena ini. Tapi yang penting dicatat. Nah, kenapa kita bisa melakukan hal-hal itu? Karena saya mungkin budaya di kita ya Pak untuk melakukan gratifikasi itu masih jauh kayaknya. Di BPN aja di tahun 2019 hanya 3 orang yang melaporkan gratifikasi ke KPK. Itu di level Kementerian Pusat. Banyak kita yang mungkin masih belum berbudaya atau masih ragu melaporkan gratifikasi, baik itu ke KPK atau tidak. Tapi dalam hal implementasi ZI ini akan menjadi kurang baik Pak, Bapak Ibu, kalau implementasinya nihil. Ini akan menjadi salah satu catatan tersendiri. Oleh sebab itu kita mensiasatinya, biasanya kita catat gratifikasi yang nilainya kecil-kecil, yang tidak berupa dengan uang, makanan, minuman, atau seperti itu. Dan kita catat dan kita distribusikan kemana. Misalnya, kita dapat beras sekian, nanti kita kasih lagi. Memang harus dilihat nominalnya. Jangan sampai itu dapat nominal yang masuk kategori gratifikasi. Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Kalau bisa Bapak Ibu nanti hal-hal yang seperti ini yang kecil-kecil kita menerima dari masyarakat, mungkin seperti apa itu bisa dicatatkan di pengelola gratifikasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada